Perkenalkan, nama saya Octavianus Untung Taek, NIM 1603030105, jurusan Sosiologi, semester 9, tugas UAS. Bab 1, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Secara visual nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara. Yang pertama itu secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan di dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Dan yang kedua secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal dengan nama trias politika atau pembagian kekuasaan, division of powers. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan sebagai kekuasaan secara teritorial. Yang pertama, konfederasi. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat yang untuk mempertahankan kemerdekaan eksternal dan internal bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota federasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Yang pertama, kekuasaan alat bersama ini sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap berneka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintahan daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintahan pusat. Dengan demikian, yang menjadi hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. Ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu satu, adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, dan dua, tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara federal. Ada pendapat yang mengungkapkan bahwa agak sukar merumuskan federalisme itu karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan negara konfederasi. Tetapi menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Untuk membentuk suatu negara federal, menurut C.F. Strong diperlukan dua syarat, yaitu satu, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu. Dua, keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Oleh karena itu, apabila kesatuan-kesatuan politik itu menghendaki persatuan, maka bukan federasi lah yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan. Beberapa contoh integrasi dalam negara. Yang pertama, Amerika. Pada abad ke-13 ada 13 negara yang berdaulat, kemudian bersekutu dengan Inggris, dan pada tahun 1781 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 1700 merupakan negara federal. Kedua, negara Jerman. Sebelum masa Napoleon ada lebih dari 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi suci. Terus yang ketiga, Belanda. Pada tahun 1500 mulai dengan konfederasi yang lama, yaitu United Province of the Netherlands, yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Beberapa macam negara federal. Yang boleh ketemu tidak ada dua negara federal yang sama. Menurut Strong, perbedaan terdapat dalam dua hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi atas pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Kedua, badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Terus ada federalisme di Amerika Serikat. Ada pula federalisme di Uni Soviet. 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 Ada pula federalisme di Uni So
Bahkan di Indonesia pun pernah dikenal juga negara federalisme Indonesia yang disebut Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai Agustus 1950 yang terdiri dari 15 negara bagian. Perkembangan teori politik, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara holistik seperti di muka sudah disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini ada hubungannya dengan doktrin tres politika. Tres politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang membuat undang-undang, dalam peristilaan baru sering disebut rule making function. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dalam peristilaan baru sering disebut rule application function. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, dalam peristilaan baru sering disebut rule adjudication function. Tres politik Indonesia. Ketiga, Undang-Undang Dasar Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin tres politika dianut, tapi karena ketiga Undang-Undang Dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut tres politika dalam arti pembagian kekuasaan. Bab kedua, sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasi. Akan tapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu single member constituents, yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Terus yang kedua, multi-member constituents, satu daerah pemilih memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Di samping itu ada beberapa varian seperti block vote, alternative vote, sistem 2 putaran atau two-round system, sistem paralel, limited vote, single non-transferable vote, mixed member proportional, dan single transferable vote. 3 yang pertama lebih dekat ke sistem distrik, sedangkan yang lain lebih dekat dengan proporsional atau semi proporsional. Keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Pertama, keuntungan sistem distrik. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Yang kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai dapat dibendung. Yang ketiga, karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya. Yang keempat, bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui distortive effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Yang kelima, lebih mudah bagi suatu partai politik untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen. Yang keenam, sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Tapi ada pula kelemahannya sendiri, yaitu yang pertama, sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai kecil dan golongan minoritas. Yang kedua, sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Yang ketiga, sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal. Yang keempat, ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warganya distriknya. Keuntungan sistem proporsional. Sistem ini dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh. Yang kedua, sistem ini dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi. Yang ketiga, sebagai contoh dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Kelemahannya pula dapat dilihat, yang pertama, sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerjasama satu sama lain. Yang kedua, sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Yang ketiga, sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon. Yang keempat,
wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituen. Yang kelima, karena banyak partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas. Gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Bahwa dijelaskan di atas bahwa kedua sistem pemilihan umum memiliki segi positif dan segi negatif. Maka dari itu, beberapa negara mencoba mengambil alih beberapa ciri dari sistem pemilihan umum yang lain. Singapura misalnya, yang biasanya memakai sistem distrik, dalam pemilihan 1991 menentukan bahwa sejumlah distrik akan diwakili oleh 4 orang. Begitu pula Jepang memakai sistem distrik yang sangat berbelit-belit. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum. Pada zaman demokrasi parlementer itu 1945 sampai 1959. Ada zaman demokrasi terpimpin, ada zaman demokrasi Pancasila. Dalam hal ini ada pula masalah yang terjadi, masalah golput. Bahas mengenai masalah demokrasi Pancasila tidak akan lengkap jika tidak membahas golput. Menjelang pemilihan umum 1977, timbul satu gerakan di antara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. Zaman reformasi, perdebatan tentang sistem pemilu di awal masa reformasi pada tahun 1998-1999. Di awal masa ini, kita mendapat banyak artikel, tulisan dan pembahasan ilmiah yang menyoroti kelemahan dan sistem politik. Lalu ada pemilu di zaman reformasi. Seperti juga di bidang-bidang lain, reformasi membawa beberapa perubahan fundamental. Pertama, dibuka kesempatan kembali untuk bekerja partai politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru. Ketentuan ini kemudian tercermin dalam pemilihan umum 1999 yang diselenggarakan dengan disertai banyak partai. Kedua, pada pemilihan umum 2004 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih melalui majelis permusyawaratan rakyat. Ketiga, diadakan pemilihan untuk suatu barang baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili kepentingan daerah secara khusus. Keempat, diadakan electoral threshold, yaitu ketentuan bahwa untuk pemilih legislatif setiap partai harus meraih minimal 30% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, partai politik harus memperoleh minimal 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional. Terima kasih.